Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Muhammad Iksan Alwi, NRP 105191000041 dari Departemen Teknik Instrumentasi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan elektronika analog. Ya, yang pertama untuk spreadsheet dioda yang saya pilih itu adalah uh, dioda LED technical datasheet dengan kapasitas 3 mili infrared LED T-1 model HIR204C atau H0. Nah, di sini saya akan sedikit menyebutkan fitur-fitur dari dioda sheet yang saya pilih, yaitu macam-macam fitur. Ada kendala tinggi, ada jarak lead 2,54 mm, lalu ada tegangan maju rendah, ada pencocokan spektral yang baik untuk fotodetektor SI dan lain sebagainya. Nah, alasan saya memilih dioda LED ini adalah karena saya cukup menyukai sebuah komponen LED yang mana LED tersebut berguna untuk mengantisipasi ataupun mengetahui ataupun sebagai tolak ukur bahwa sensor tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada tabel parameter ya yang nantinya saya akan jelaskan di paling belakang. Lalu ada grafik-grafik. Contohnya ada forward current, ada special distribution untuk relative radiant intensity dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari sheet dioda yang saya pilih ini adalah untuk modelnya LED Technical Datasheet 3 mm infrared LED T-1 model HIR204C atau H0, yaitu untuk parameter dari sheet diode ini memiliki intensitas radian minimal 11 dan maksimal itu 48 mW per SR. Bandwidth spektralnya mencapai sebesar 45 nanometer serta arus balik sebesar 10 μ. Untuk cara kerja sesuai grafik di dalam sheet diode ini didapat bahwa ketika current forward atau arus maju aktif, dia akan stagnan di angka 100 mA ketika suhunya mencapai 0 sampai 155 derajat. Oh, ini Celcius ya. Celcius. Dan akan turun setelah suhu di atas 155 derajat Celcius. Distribusi spektral akan mencapai puncak yaitu 100% ketika panjang gelombang mencapai 825 nanometer. Lalu intensitas radiannya hanya 40 ya, akan maksimal di angka 40 mW per SR. Ya, sekian penjelasan singkat tentang ya, ini adalah lanjutan dari video yang tadi. Di sini saya akan mensimulasikan dioda-dioda aplikasi dari PowerPoint yang Bapak Muri sampaikan. Nah, di sini kita lihat ada macam-macam rangkaian dari mode-mode pengaplikasian dalam dioda itu sendiri. Yang pertama adalah half bridge. Nah, half bridge ini sendiri sebagai dioda pengalir arus ke satu arah dan memblokir di lain arah. Nah, misalkan kita akan sedikit mengerankan ya. Ya, kita coba debug ya. Set start. Nah, sini kita akan maaf. Pause ya. Kita start. Oke, setelah itu kita debug. Kita akan coba lihat di sini gelombang daripada half bridge. Nah, untuk half bridge sendiri ya. Sebentar. Dia akan memiliki gelombang yang cukup signifikan dan konstan. Dan tentunya ini akan berlaku hampir di seluruh rangkaian-rangkaian yang ada di dalam Proteus ini. Nah, misal kita akan coba meneliti berapa angka di sini. Ya, untuk gelombang yang paling bawah itu mencapai minus 10 ya, 10 ataupun ya minus 10,5 volt. Untuk yang paling tinggi itu dia mencapai 11 volt ya. Nah, jadi ini bekerja dengan baik. Nah, mungkin saya akan untuk rangkaian-rangkaian yang selanjutnya saya akan ngerannya di akhir saja. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rangkaian-rangkaian ini. Ya.
Lalu ada full bridge ya. Full bridge di sini itu adalah untuk penyarah gelombang penuh yang memungkinkan arus arah melalui beban selama seluruh siklus input 360 derajat. Makanya tadi pasti di dalam sebuah osiloskop itu akan terdapat gelombang-gelombang yang bermunculan. Nah, lalu ada yang namanya clamper ya. Clamper itu adalah sirkuit dioda. Ini digunakan untuk memotong bagian tengah sinyal di antara di atas atau di bawah level tertentu. Lalu ada limiter. Nah, limiter ini fungsinya untuk sirkuit yang disebut pembatas ya. Pembatas atau pemungkas yang digunakan untuk memotong bagian tegangan sinyal di atas atau di bawah level tertentu juga. Hampir sama sebenarnya. Nah, untuk sebentar voltage doubler ya. Voltage doubler sendiri, voltage doubler itu hampir sama dengan voltage multiplier ya. Voltage multiplier ada di sini ya. Nah, itu adalah rangkaian pengali tegangan yang menggunakan kombinasi dioda dan kapasitor untuk meningkatkan tegangan keluaran rangkaian penyarah ya. Hampir sama dengan maaf. Video aplikasinya force close ya, maaf. Oke, saya ulangi, saya akan buka lagi. Ya, maaf tadi videonya force close ya. Oke, di sini saya akan coba menerangkan untuk logic gate-nya ya. Logic gate sebentar, logic gate. Nah, logic gate di sini. Nah, logic gate itu dia berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran secara masuk akal atau logis. Nah, apabila semua rangkaian ini kita runkan ya ataupun kita playkan, kita akan mendapatkan hasil seperti demikian. Nah, nih. Jadi dari hasil-hasil ini memang memiliki sebuah grafik-grafik yang mana memang hampir sama. Namun yang berbeda itu adalah dari misalkan kita ambil dari sini. Ini berarti dari yang climper ya. Jadi misalkan angka daripada climper tersebut itu untuk minimalnya sekitar minus 2,7 volt. Oke, saya perbesar sebentar. Iya. Nah, untuk yang gelombang warna kuning maksimalnya dia ada di angka 12 volt. Nah, apabila untuk yang voltage doubler itu dia akan sebentar mencapai minimalnya adalah mencapai 5 ya, sekitar 5an volt. Nah, untuk maksimalnya sendiri sebentar ya, dia akan mencapai sekiranya 6 volt. Nah, begitu. Nah, jadi mungkin dari saya penjelasan singkat saya mengenai pengaplikasian dioda yang saya aplikasikan langsung melalui skema Proteus. Cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.